Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya anak-anak, terutama anak-anak SMP kelas 9. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi pelajaran prakarya, khususnya rekayasa, yaitu tentang bagaimana cara menggambar instalasi listrik, anak ya. Tentunya kalian sering mendengar kata instalasi listrik, yang mana di dalam instalasi listrik itu ada komponen-komponen yang harus terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian, materinya itu ada menggambar bagan, kemudian juga ada, eee, cara yang lain. Misalnya seperti, membuat, gambar, kemudian merangkai komponen. Oke, kita lanjutkan. Kemudian syarat-syaratnya untuk bisa menggambar instalasi listrik itu adalah satu, kalian harus menguasai bentuk komponen instalasi listrik. Yang kedua, kalian menguasai fungsi komponennya. Kemudian yang ketiga, kalian menguasai lambang atau simbol komponennya. Dan yang keempat adalah kalian menguasai proses mengalirnya arus listrik, ya. Ini, eee, syarat-syarat yang harus kalian kuasai untuk bisa menggambar sebuah instalasi listrik anak-anak. Kemudian, nah sekarang perhatikan ya, rangkaian pertama, ini adalah sebuah rangkaian listrik, ya. Ini ada komponen lampu pijar namanya, ya. Kemudian itu lampu pijar itu bisa menyala apabila dialiri arus AC ya. Yang digambar itu warna merah itu saya anggap kabel yang dihubungkan dengan sumber listrik fasa yang positif ya. Kemudian yang hitam itu adalah sebuah gambar garis yang mewakili sebagai kabel yang untuk nol atau kabel itu warnanya hitam. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi arus listrik itu mengalir dari sumber listrik AC lewat kabel yang warnanya merah, kemudian menuju lampu, dari lampu kembali ke listrik AC lewat kabel yang warnanya hitam. Apabila terjadi aliran listrik seperti itu, jadi arus listrik mengalir dari sumber listrik, kemudian menuju lampu, kembali ke listrik, berarti itu listriknya mengalir, maka lampunya menyala. Ketika kalimat itu tidak berbunyi seperti itu, berarti lampunya mati. Ya, saya ingatkan. Jadi listrik itu mengalir dari AC lewat kabel yang warnanya merah menuju lampu, dari lampu kemudian lewat kabel yang warnanya hitam kembali ke listrik. Itu berarti listrik mengalir. Maka lampu menyala. Nah, dari gambar di atas, kalau dibuat digambar di sebuah kertas atau dibuat digambar di eee, konstruksi bangunan, maka gambarnya tidak seperti itu, tetapi menggunakan lambang ya. Lambangnya misalnya contoh. Nah, tanda silang ini adalah lambang dari lampu pijar ya, lampu pijar. Kemudian garis ini berarti lambang sebuah kabel. Nah, ini adalah juga sebuah kabel, ya. Jadi garis itu melambangkan kabel. Kemudian, oke. Nah, ini ada tanda seperti ini. Ini maksudnya tanda ini adalah lambang yang menunjukkan bahwa kabel ini ada bagian namanya kabel nol, ya. Berarti ada yang kabel warna hitam, maka lambangnya ini. Kemudian kamu lihat, nah yang ke bawah juga lihat. Itu ada kabel yang warnanya hitam di gambar atas. Maka nih, ya. Kemudian lihat. Nah, ini ada kabel yang satu garis yang tidak di ujung-ujungnya tidak diberi lingkaran kecil. Ini melambangkan
bahwa itu menunjukkan lambang kabel yang warnanya merah. Berarti di sini ada dua kabel, yaitu satu kabel warna merah, yang satu kabel warna hitam. Kemudian yang ke bawah juga sama. Nah, ini ada satu kabel warna hitam dan satu kabel warna merah. Anak-anak, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gambar yang atas itu gambar sebenarnya. Maka kalau dibuat menjadi gambar rangkaian atau gambar bagan, maka gambarnya seperti yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau kalian melihat gambar yang bawah, itu berarti adalah rangkaiannya seperti yang atas. Ya. Tetapi kalau kalian misalnya melihat gambar yang atas, kemudian diminta untuk membuat bagannya, maka cara membuatnya adalah seperti yang bawah ini. Ini contoh rangkaian pertama. Ya. Jadi rangkaian yang atas kalau digambar menjadi bagan seperti yang ada di bawah. Oke anak-anak, ini contoh pertama. Dan contoh yang kedua, ya, rangkaian yang kedua, yaitu kita pengen memasang rangkaian yaitu yang terdiri dari satu saklar tunggal dengan satu lampu pijar. Ya, diingat-ingat bahwa ini adalah lambang dari saklar tunggal. Inputnya satu, outputnya satu. Tentunya kalau ingat ya, dibuka lagi nanti. Ini adalah gambar sebenarnya. Ya. Kemudian yang ini, nah ini adalah apa? Lampu pijar. Bagaimana sebuah lampu ini bisa menyala? Bentuk rangkaiannya, kamu perhatikan, ya. Oke. Tadi di atas bahwa sebuah lampu itu bisa menyala apabila lampu itu dialiri arus listrik dari PLN menuju lampu, dari lampu kembali ke PLN lagi lewat kabel hitam. Nah, sekarang kamu lihat, bagaimana cara menghubungkan antara komponen ini dengan yang ini. Dengan susunan, yang ini adalah saklarnya ada di sebelah kiri, kemudian lampunya ada di sebelah kanan. Kita lihat, kita tarik garis dulu di atas. Ya. Ini yang kita tarik dulu adalah saya anggap ini kabel ground atau kabel 0. Saya beri warna hitam. Nah, kita hubungkan ke lampu. Ini ingat lampu ini ada dua terminal, yang ujung ini adalah berarti nanti untuk yang fasa, yang ini adalah untuk yang ada ulirnya berarti yang untuk dihubungkan dengan kabel 0. Oke. Setelah kalian sudah menghubungkan, oh ini berarti apa? Lampu itu bagian yang diulir ini langsung terhubung dengan sumber listrik 0 atau ground, gitu saja ya. Kemudian, nah sekarang lampu fasa, sekarang kabel fasa. Kabel fasa itu kabel kalau ditaspen menyala. Nah ini dihubungkan dengan saklar. Oke. Jadi arus mengalir menuju saklar. Dari saklar naik lagi menuju lampu, dari menuju lampu. Nah ini ya. Ini adalah sambungan dua buah komponen yang menyebabkan lampu itu bisa dimatikan dan dinyalakan. Oke ya, jadi ini dari sini ya. Jadi kalau kita buat menjadi kalimat, kabel lampu mengalir dari kabel warna merah bergerak menuju saklar, saklar di-on-kan, menuju kabel warna merah yang atas, kemudian bergerak ke kanan, kembali ke bawah, menuju lampu, dari lampu bergerak menuju kabel hitam menuju ke sumber listrik. Maka lampu ini bisa dinyalakan dan bisa dimatikan. Nah, ini adalah gambar sebenarnya. Ya, yang terdiri dari apa? Saklar tunggal dan lampu pijar. Ini adalah gambar sebenarnya, rangkaian sebenarnya. Nah, rangkaian ini kalau kita buat seorang insinyur bangunan ataupun insinyur listrik,
maka yang digambar bukan komponennya, tetapi lambang-lambangnya. Bagaimana gambar baganya? Kamu perhatikan. Pertama, nih, buat dulu lambang lampu pijar. Ya. Kemudian lambang saklar tunggal. Bisa dilihat ya, kemarin sudah ada. Setelah itu, nah, tarik satu garis, hubungkan masing-masing garis itu ke lambang lampu pijarnya, kemudian hubungkan ke lambang saklar tunggalnya. Nih, rangkaian bagan ini belum selesai. Kemudian, ya, ditambahkan kabel yang diperlukan. Apa saja kabel yang diperlukan dengan melihat gambar rangkaian yang di atas. Misalnya, kamu lihat yang di atas itu kabelnya ada dua ya, satu warna hitam, satu warna merah. Contoh misalnya, kita lihat. Nah ini lambang kabel warna hitam. Oh itu ada, berarti di garis ini kabel, isinya ada kabel warna hitam. Itu berarti isinya apa? Isinya berarti kabel ground. Kemudian di sebelah kanannya, ini juga ada kabel warna hitam. Kasih satu strip garis. Ya. Kemudian yang menuju lampu, satu kabel warna hitam. Jadi strip miring yang ada nol-nolnya ini menunjukkan bahwa di dalam kabel itu ada satu kabel yang isinya adalah warnanya hitam yang nanti harus dihubungkan ke ground atau ke nol. Nah sekarang kita isi yang kabel warna merah letaknya di mana? Oke, lihat dari sumbernya. Nah ini ada, oke ini ada warna merahnya. Kemudian lagi, nah ini sebelah antara saklar dan lampu. Kemudian satu lagi kabel fasa yang menuju ke lampu. Nah ini anak-anak. Jadi ya, nih. Kemudian yang saklar ini bagaimana? Lah saklar ini kan kabelnya ada dua yang masuk ke saklar. Itu warnanya merah semuanya. Kita beri juga. Lihat. Nah ini artinya nih, jadi kabel merah-merah ini adalah artinya fasa, sementara yang strip kemudian hitam kemudian ada di ujung-ujungnya dikasih lingkaran kecil itu artinya negatif atau nol. Ini hanya untuk memudahkan kalian memahami ya, Nana. Jadi, nah ini yang dinamakan dengan bagan. Oke. Yang atas itu adalah gambar rangkaian sebenarnya, yang bawah adalah gambar bagan. Maka kalau kalian melihat gambar yang bawah berarti oh di rumah itu berarti isinya adalah lampu pijar dan saklar tunggal. Oke anak-anak, saya kira paham, mudah dimengerti ya. Baik, kalau sudah sekarang kita latihan. Baik anak-anak, setelah kalian memahami apa yang tadi saya sampaikan di depan, maka selanjutnya adalah latihan membuat bagan dan menyambung dua buah komponen, yaitu komponen saklar dan lampu pijar. Kamu perhatikan di video ini, ada dua buah komponen, yang sebelah kiri adalah komponen lampu, kemudian yang sebelah kanan adalah komponen saklar. Ini namanya saklar tunggal. Coba kalian hubungkan dengan menggunakan garis, ya, sehingga membentuk sebuah rangkaian. Yang rangkaian itu apabila eh, saklarnya di-on-kan maka lampunya menyala dan apabila saklarnya itu di-off-kan maka lampunya mati. Dengan ketentuan kamu perhatikan di sebelah kiri atas itu ada tulisan sumber listrik PLN, kemudian ada dua buah titik. Yang pertama titik yang berwarna merah, kemudian yang bawahnya itu ada titik yang berwarna hitam. Nah, dua buah titik itu saya ibaratkan sebagai sumber listrik PLN. Maka kalian mencoba menghubungkan
dua titik PLN itu ke komponen-komponen yang ada, yaitu lampu dan saklar dengan susunan seperti itu. Yang sebelah kiri adalah lampunya, kemudian yang sebelah kanan adalah saklarnya. Sehingga lampu itu akan menyala bila off, menyala bila on dan mati bila off. Ya, jadi yang titik warna merah itu adalah sebagai kabel fasanya atau positifnya, kemudian yang titik warna hitam adalah sebagai kabel negatifnya atau nol. Nah, setelah gambar kamu ini selesai, kamu sekalian gambar bagannya ya. Kamu buat gambar bagannya, yaitu yang dengan menggunakan apa seperti kemarin, ya, seperti yang di atas tadi, yaitu pakai lambang atau simbol. Sehingga ada kalau dua kabel menunjukkan dua strip dan seterusnya. Oke, itu tugasnya anak-anak ya. Baik, saya kira tugas untuk hari ini atau materi hari ini saya cukupkan untuk itu anak-anak. Kemudian eh, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.